Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mata kakek 15 berlinang air mata. Dia merasa sulit untuk menekan emosinya. Awalnya, dia merasakan kesedihan dan kesepian yang tak tertandingi, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa dia benar-benar akan bertemu cucunya hidup-hidup. Selama 2 tahun terakhir ini, dia selalu membawa sejenis kesengsaraan, tetapi hari ini, dia bersatu kembali dengan cucunya, hidup tidak kurang. Itu segera menyapu kabut yang menutupi hatinya. Ini adalah hadiah terbaik yang dia terima dalam hidup ini. Haha, dia tidak bisa berhenti tertawa. Air mata meluncur di sisi wajahnya. Dia merasa sangat bebas. Siapa yang peduli jika kamu tidak memiliki tulang makhluk tertinggi lagi? Anda masih dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di seluruh 3.000 provinsi dan membalikan alam yang lebih tinggi. Ketika dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya terkejut. Satu orang kehilangan tulang tertingginya 2 kali, bertahan hidup setelah kedua kali. Ini sudah cukup untuk membuktikan sesuatu. Ini benar-benar mengerikan, makhluk tertinggi muda yang pasti akan mengguncang alam yang lebih tinggi. Apakah dia memiliki tulang abadi atau tidak mungkin tidak begitu penting lagi. Seseorang seperti ini, mampu bertahan setelah kehilangan tulang tertingginya dan masih hidup di dunia ini, sudah membuktikan segalanya. Dia tidak akan biasa dan pasti akan bersinar dengan kemuliaan. Sementara itu, orang ini justru musuh mereka. Siapa di antara mereka yang tidak merasa gelisah? Mustahil! Seseorang berteriak keras. Mereka menolak untuk percaya ini. Banyak orang tahu tentang rumor Shihao. Dia jelas mati dalam pertempuran, jadi bagaimana dia bisa hidup kembali? Kita harus memahami bahwa setahun yang lalu, mereka menerima bukti nyata bahwa Shihao meninggal di bawah kutukan. Semua tulangnya terinfeksi dengan simbol karat hijau. Dia tidak berdaya untuk menentang ini. Selain itu, pada titik penting, dia bahkan mengeluarkan tulang tertingginya sendiri dan memberikannya kepada Qin Hao, membuatnya semakin tidak berdaya untuk menghadapi kutukan. Seharusnya tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Hanya kakek 15 yang percaya bahwa ini adalah cucunya sendiri. Semakin dia melihat Shihao, semakin dia yakin. Dia tertawa terbahak-bahak, air mata mengalir di wajahnya sepanjang waktu. Jelas bahwa penatua ini menjadi sangat senang. Matamu sama seperti saat kamu masih muda, masih sangat besar dan cerah. Alismu sama dengan kakekmu, dan wajahmu juga mirip. Bagaimanapun, Anda adalah cucu saya. Selama bertahun-tahun, dia selalu berdoa untuk bertemu cucunya. Dari saat dia keluar dari tanah terlarang hutan hitam, hal pertama yang dia lakukan adalah membawa pil suci kembali ke ibu kota batu. Namun, dia kecewa lagi dan lagi, merasa menyesal setiap saat. Pada akhirnya, dia bahkan mendengar tentang kematian cucunya. Seberapa besar kejutan itu tebal? Mereka berpisah selama lebih dari 10 tahun. Terakhir kali mereka bertemu, Shihao masih kecil dan mengenakan lampin. Hari ini, mereka bersatu kembali, makhluk muda tertinggi berdiri di depannya, membuat yang lebih tua merasa puas sampai ke lubuk hatinya. Semua kesuramannya menghilang. Kakek, ada begitu banyak kerutan di wajahmu sekarang, dan rambutmu memutih. Aku telah membuatmu menderita. Shihao tersedak oleh emosi. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan menggunakan obat-obatan spiritual untuk memurnikan tungku pil berharga untuk kakeknya, mengembalikannya ke penampilan agungnya sebelumnya. Dia kemudian menyentuh lengan kakek 15, dan kemudian lebih banyak air mata jatuh. Kakek, aku punya obat suci yang bisa membantumu pulih. Lenganmu yang patah akan tumbuh lagi.
semuanya akan baik lagi. Haha, kakek 15 tertawa terbahak-bahak. Dia dengan cepat menyeka air matanya dan berkata, setelah bertemu denganmu lagi, semua cedera dan penyakit kakek tidak menjadi masalah. Aku akan menjadi kuat seperti anak muda lagi. Siapa saya? Aku adalah Dewa Iblis Agung. Jenis kepercayaan diri ini, jenis sikap ini sama saja dengan Shi Hao. Bahkan jika tidak ada orang lain yang terlalu banyak bicara, keduanya pasti kakek dan cucu. Mereka dari jenis yang sama. Shi Hao mengangguk dengan keras. Dia akan membantu kakeknya pulih sepenuhnya. Tiba-tiba, pikirannya terguncang, dan wajahnya jatuh, karena ketika dia menyentuh punggung kakeknya, dia mendeteksi cedera yang mengerikan. Itu sangat besar. Dia tiba-tiba tiba di belakang kakeknya, dan setelah memeriksa area itu dengan hati-hati, dia mengeluarkan teriakan ketakutan, merasa sangat cemas. Luka ini dibuat oleh senjata tajam, memanjang dari belakang kepalanya sampai ke punggungnya, hampir meremukkan kakek 15. Tubuhnya saat ini disatukan oleh kultivasinya yang kuat, dan itulah mengapa tubuhnya tidak hancur berantakan. Namun, jenis luka ini benar-benar ada, serius sampai ke titik di mana luka itu tidak akan bertambah parah. Kakak! Shi Hao berteriak keras. Ini adalah cedera yang bahkan memotong kepalanya. Dalam keadaan normal, dia seharusnya tidak hidup. Niat membunuh sudah lama muncul di benak Shi Hao. Begitu mereka bertemu, dia melihat pemandangan ini. Itu adalah berita yang menyedihkan, membuat Shi Hao merasa takut dan membuat wajahnya pucat. Dia dengan cepat mengeluarkan kantong surga dan bumi, mengeluarkan obat suci setinggi setengah kaki yang memiliki daun sabit dan berkilau dengan cahaya ungu, meminta kakek 15 meminumnya. Jangan khawatir, kakek sudah dikelilingi oleh mereka berkali-kali, tapi bukankah aku masih bisa bertahan dengan baik? Ini bahkan lebih bukan masalah. Kakek 15 tampak sangat tenang. Tapi, hati Shi Hao bergetar. Luka ini bukan lelucon. Itu terlalu serius. Jika kamu tidak datang, apakah kamu pikir kakekmu akan dibunuh oleh mereka? Bagaimana kelompok idiot ini bisa membunuhku? Kakek 15 sama pantang menyerahnya seperti sebelumnya. Dia memandang orang-orang di depannya dengan jijik. 8 ahli sangat marah sehingga alis mereka berdiri tegak. Setelah dikejar seperti ini dan lama terluka parah, dia sebenarnya masih membawa sikap seperti ini, berani berbicara tentang mereka seperti ini. Tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan. Shi Hao terdiam. Dari sudut pandang tertentu, kakek dan cucu benar-benar mirip. Bahkan pada titik yang begitu genting, kakeknya masih mengejek dan menghina kelompok ahli ini. Seseorang sepertimu yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, karena kalian berdua ada di sini, aku akan menyingkirkan kalian berdua sekaligus. Ekspresi sesepuh berjubah ungu itu jahat. Dia diam-diam menyesuaikan dirinya sebentar, tetapi dengan setengah tubuhnya hancur, bahkan dengan kemampuan ilahi yang kuat, dia hanya bisa memulihkan sedikit energi dasarnya. Namun, sebagai ahli yang menyalakan api ilahi mereka, itu sudah cukup untuk berurusan dengan 2 ahli tertinggi ini. Sekarang mereka diserang sekali, mereka pasti tidak akan mentolerir sedetik pun. Adapun wanita tua itu, api hijau muda melompati tubuhnya. Bagian lengan kanannya yang patah berhenti berdarah, dan tulang dadanya terlebih lagi sudah terhubung kembali. Wajahnya tertutup bayangan gelap, dan niat membunuh melonjak. Saya akui bakat Anda yang menakjubkan, dan kelangsungan hidup Anda benar-benar sebuah keajaiban. Namun, kamu seharusnya tidak muncul di depan wajah kami. Dia mencibir. Jadi bagaimana jika dia adalah makhluk tertinggi muda? Dia bertemu para ahli seperti mereka sebelum dia dewasa, jadi dia masih bukan lawan mereka. Jika dia memilih untuk melawan mereka secara langsung, maka hanya kematian yang menunggunya.
Aku sudah membunuh 6 atau 7 sampah seperti kalian berdua di alam bawah. 2 lagi bukan masalah besar. Suara Shi Hao tenang. Terhadap kakeknya, dia akan mengungkapkan perasaan yang benar dan tulus, tetapi terhadap orang-orang ini, dia hanya akan memperlakukan mereka dengan dingin. Hanya lelucon seorang anak muda. Anda akan membayar kecerobohan Anda. Meskipun Anda memiliki bakat, saya akan membunuh Anda terlebih dahulu, tidak memberi Anda jalan hidup. Wanita tua itu dengan dingin berkata dan bergegas. Karena mereka bertemu lagi dan berdiri di sisi yang berlawanan, bagaimana mereka bisa memberinya kesempatan lagi untuk hidup? Membunuhnya sekarang jelas merupakan pilihan terbaik. Formasi Demon Slaying, tekan dan bunuh. Wanita tua itu berteriak. Dia mengaktifkan formasi di tanah. Itu telah menjebak kakek 15 di sini sejak lama, dan sekarang, cahaya simbol mengalir ke surga. Mainan busuk ini bahkan bisa disebut formasi Demon Slaying. Di rambut Shi Hao, batu pemogokan ilahi jatuh, penuh dengan penghinaan. Itu berubah menjadi seberkas kilat. Kaaca-kaaca. Suara-suara terdengar terus-menerus. Itu mengunyah dengan keras, melahap semua jenis bahan berharga yang digunakan untuk mengatur formasi ini. Untuk itu, jenis formasi ini benar-benar tidak bernilai banyak. Ketika wanita tua itu melihat ini, dia sangat marah sehingga dia mulai gemetar tak terkendali. Kemudian, niat membunuh muncul. Kamu cukup bodoh, mengungkapkan dirimu yang sebenarnya di depan kami. Bahkan jika Anda melarikan diri secara kebetulan kali ini, di masa depan, masih tidak akan ada tempat di alam yang lebih tinggi untuk Anda. Sekte-sekte hebat itu tidak akan membiarkanmu pergi. Penatua berjubah ungu berbicara dengan ejekan dan dengan niat dingin. Tiba-tiba, wajahnya menjadi kaku, karena dia mendengar suara yang tidak normal. Dia merasa seolah-olah udara dingin mengalir melalui semua rambut halus dan pori-pori tubuhnya. Jika aku membunuh kalian semua, siapa yang akan membocorkan rahasianya? Shi Hao berkata dengan tenang, tetapi kata-katanya membawa semacam kedinginan. Bahkan wanita tua yang hendak menyerang pun ketakutan, berdiri kaku di sana. Dia dengan cepat melihat ke kejauhan. Semua orang menjadi waspada. Mereka menatap ke arah langit, dan kemudian kulit kepala mereka semua menjadi mati rasa. Langit malam ditutupi oleh bag lapis baja emas yang tak ada habisnya. Ada terlalu banyak tanpa akhir yang terlihat. Cahaya keemasan tercurah seperti hujan lebat, membanjiri tempat ini. Golden Armored Bug, makhluk yang dikenal melahap batu dan logam. Itu bisa menelan semua jenis bahan keras dan menghancurkannya, apalagi daging manusia. Ini adalah jenis serangga purba tidak beraturan yang suka bergerak berkelompok. Begitu mereka menjadi dewa, itu akan menjadi hal yang menggetarkan hati. Mereka akan menelan langit, dengan mudah mampu membawa kehancuran sebuah sekte besar. Untungnya, tidak ada dewa di antara bag lapis baja emas di langit. Namun, ada begitu banyak, membuat mereka merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan begitu banyak orang di sini, itu sudah cukup untuk membantai dewa. Ketika Shi Hao bertahan diam-diam dan menunggu kesempatan, dia sudah meminta Kaisar Kupu-Kupu memanggil gerombolan serangga di sini. Pada saat genting, mereka bisa mengelilingi tempat ini. Dia sengaja menyeret keluar, menunggu tentara yang menakutkan ini untuk membantunya. Ini adalah skakmat. Pada saat ini, reaksi setiap orang berbeda. Reaksi sesepuh berjubah ungu itu cukup menentukan, langsung bergegas menuju Shi Hao untuk mengalahkan musuh dengan menangkap pemimpin mereka. Dia ingin melenyapkan target utama terlebih dahulu. Sementara itu, wanita tua itu dengan cepat mundur untuk melarikan diri ke kejauhan. 6 ahli tertinggi lainnya bahkan lebih panik dan melarikan diri. Hong! Saat Shi Hao membawa kakek 15 mundur, tanah pecah.
Serangga aneh yang tak terhitung jumlahnya dan tak terhitung jumlahnya, ulat sutra bumi, dicurahkan seperti laut. Mereka semua memuntahkan sutra berkilau untuk membentuk jaring yang sangat besar. Itu disertai dengan pencahayaan yang menyala-nyala juga, menghalangi sesepuh berjubah ungu. Ini adalah... Ada juga jenis makhluk ini. Atribut bumi ulat sutra menjadi satu dengan bumi yang besar, mampu memindahkan gunung dan menggeser lautan. Kekuatan ilahi mereka mengguncang dunia. Jenis makhluk ini pasti hidup bersama dalam ratusan ribu, jenis yang paling menakutkan. Penatua berjubah ungu berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin bertarung sampai mati. Dia masih ingin melanjutkan hidup. Ah! Wanita tua itu berteriak sedih dari kejauhan. Tubuhnya compang-camping, ditarik paksa ke belakang. Dia berlumuran darah, tubuhnya compang-camping. Surga, itu kupu-kupu perak. Para ahli tertinggi itu semua berlari kembali juga. Di kejauhan, ada beberapa puluh ribu kupu-kupu yang menggerakkan sayapnya dan berkilauan dengan cahaya perak. Mereka berkilauan dengan kecemerlangan seperti bintang di langit. Mereka semua memiliki penampilan yang seragam, simbol mereka bergabung bersama. Satu serangan itu saja hampir membunuh wanita tua itu. Makhluk-makhluk Pulau Vian semuanya sangat kuat. Mereka semua menangkap kilat. Sementara itu, populasi ras jenis ini bahkan lebih menakutkan. Meskipun tidak ada dewa yang lahir di antara makhluk-makhluk ini, mereka masih bisa menyapu suatu area. Simbol mereka bisa saling tumpang tindih, bercampur menjadi satu. Ini adalah kekuatan ilahi yang luar biasa hebat. Kakek 15 tertawa terbahak-bahak. Situasi berubah begitu cepat, membuatnya benar-benar terkejut. Dipersatukan kembali dengan cucunya memberinya begitu banyak kegembiraan, dan sekarang, bahkan ada kejutan ini. Adapun ahli berjubah ungu, wanita tua, dan 6 ahli tertinggi, wajah mereka semua pucat. Mereka sadar bahwa mereka telah jatuh ke dalam kesulitan hari ini. Hal-hal terlihat sangat buruk. Di langit, kupu-kupu kaisar melayang turun, mendarat di rambut Si Hao. Itu adalah kaisar serangga sejati. Membunuh! Tetua berjubah ungu berteriak, mengaktifkan artefak berharga untuk keluar dari kandang ini. Namun, serangga lapis baja emas yang tak ada habisnya mengepakkan sayap mereka di langit, melepaskan suara ka-ka seperti plat logam yang saling bergesekan. Itu sangat menusuk telinga. Cahaya keemasan tak berujung dan kilat turun. Serangga lapis baja emas yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi membentuk lautan simbol yang besar. Mereka semua menyapu, menekan sesepuh berjubah ungu yang terluka parah, segera meledakkan tubuhnya hingga hanya tersisa satu kepala. Ah, wanita tua itu berteriak sedih. Di sisi lain, kupu-kupu perak mengepakkan sayapnya. Simbol yang mempesona dan indah tersebar, menyebabkan bagian bawah tubuhnya pecah inci demi inci. Tentara ras serangga sangat luas dan tidak terbatas. Ini adalah bencana besar. Bahkan jika sekte besar menghadapi ini, mereka masih akan menahan rasa takut, tidak bisa tetap tenang. Jadi bagaimana orang-orang ini bisa menolak? Bahkan dengan 2 ahli kuat yang menyalakan api ilahi mereka, itu tidak cukup sama sekali. Mereka segera memiliki tubuh mereka hancur. Wajah orang-orang ini seputih salju. Situasi mereka saat ini sama sekali tidak baik. Pertempuran sejatiku di alam yang lebih tinggi pasti tidak akan dimulai di tubuhmu. Si Hao dengan tenang berkata, membuat orang-orang ini terkejut dan marah. Ini jelas merupakan penghinaan, memandang rendah mereka. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.